Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembahasan yang akan membawa kita menelusuri permasalahan non-prestasi dalam konteks Kementerian Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengurai bagaimana pelanggaran atas kewajiban kontraktual atau yang disebut non-prestasi tidak hanya berdampak pada kelancaran pelayanan publik, tetapi juga menyentuh ranah prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan hukum perdata. Dalam sistem hukum kita, non-prestasi adalah sebagai tindak ketidakmampuan atau kegagalan suatu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati secara sah. Konsep ini menjadi sangat krusial, terutama ketika kontrak atau perjanjian itu telah menyangkut kepentingan publik yang harus dilayani secara adil dan profesional. Nah, disinilah peran hukum dan hukum perdata. Memberikan fondasi yang kuat melalui aturan-aturan yang telah disusun, kita dapat mengidentifikasi, menilai, dan menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Ketika kita melihat kasus yang melibatkan Kementerian Kesehatan, penting untuk memahami bahwa setiap tindakan non-prestasi tidak hanya berdampak pada instansi yang terkait, tetapi juga pada masyarakat luas yang bergantung pada kehandalan dan integritas pelayanan kesehatan. Prinsip-prinsip hukum perdata seperti asas pacta sunt servanda, bahwa perjanjian harus dihormati dan menjadi landasan bagi setiap upaya hukum, guna mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya bersifat pembahasan teoritis, melainkan juga sangat aplikatif dalam mengupas dinamika permasalahan nyata di lapangan. Mari kita bersama-sama mendalami perspektif hukum yang komprehensif, memahami seluk-beluk prestasi, dan mencari solusi yang dapat membawa keadilan serta pemulihan kepercayaan publik. Selamat menyimak pembahasan yang mendalam dan penuh nuansa hukum ini. Hukum perdata adalah sebuah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau pihak-pihak swasta dalam bermasyarakat. Hukum perdata seringkali juga disebut sebagai hukum sipil, di mana tujuannya adalah untuk melindungi hak dan kepentingan individu dalam bermasyarakat. Hukum perdata mencakup berbagai hal, seperti hukum harta, hukum waris, hukum keluarga, serta hukum perusahaan. Peran hukum perdata dalam kehidupan bermasyarakat sangatlah penting. Pertama-tama, hukum perdata memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu dalam bermasyarakat. Dengan adanya hukum perdata, setiap orang dapat merasa aman dan terlindungi atas hak dan kepentingannya. Misalnya, jika seseorang memiliki kontrak kerja dengan pihak lain, hukum perdata akan menjamin agar kontrak tersebut dipatuhi oleh kedua belah pihak dan akan menindaklanjuti jika terjadi pelanggaran. Selain itu, hukum perdata juga berperan dalam menyelesaikan sengketa antara individu atau pihak-pihak swasta ketika terjadi konflik atau perselisihan antara individu. Hukum perdata juga memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Dengan demikian, hukum perdata membantu menjaga ketertiban dan keadilan dalam bermasyarakat. Pandemi COVID-19 melanda dunia, Sudah 1 tahun termasuk Indonesia, diterjang wabah yang membawa COVID-19. tantangan besar, terutama bagi tenaga kesehatan. Mereka menjadi garda terdepan dalam melawan virus ini. Namun, keterbatasan alat pelindung diri atau APD yang menjadi ancaman serius. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melakukan pengadaan APD dengan jumlah yang sangat besar. Salah satunya adalah melalui kontrak dengan PT Permana Putra Mandiri. Perusahaan ini mendapat pesanan sebanyak 1.859.800 set APD dengan harga 170.000 per set APD, yang totalnya menjadi 316 miliar. Namun, masalah mulai muncul. Setelah APD diproduksi dan siap kirim, Kementerian Kesehatan tidak kunjung menyerap atau membayar sesuai perjanjian. PT Permana Putra Mandiri pun kemudian mengalami kesulitan karena harus menanggung biaya penyimpanan dan perawatan APD yang tertunda distribusinya. Lantas, bagaimana nasib jutaan set APD yang telah diproduksi? Mengapa Kementerian Kesehatan tidak memenuhi kewajibannya? Dan apakah ada konsekuensi hukum atas tindakan ini? Kasus ini akhirnya berakhir di pengadilan. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana prestasi dalam kontrak dapat berdampak luas, bukan hanya bagi pihak yang terlibat, tapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan barang tersebut. Nah, bagaimana proses hukum berjalan dan apakah Kementerian Kesehatan harus bertanggung jawab? Mari kita simak selanjutnya.
Setelah kita mengetahui mengenai latar belakang kasus ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai tuntutan serta pasal apa yang menjerat Kemenkes serta BNPB dalam kasus Wan Prestasi ini. Kasus Wan Prestasi terkait pengadaan APD atau alat pelindung diri yang melibatkan PT Permana Putra Mandiri sebagai penggugat serta Kemenkes dan juga BNPB sebagai tergugat, yang hal tersebut diakomodir dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Wan Prestasi, yaitu Wan Prestasi terjadi saat debitur lalai memenuhi perikatan. Dalam kasus ini, Kemenkes serta BNPB dianggap Wan Prestasi karena tidak menyerap seluruh APD yang sudah dipesan kepada PT Permana Putra Mandiri. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya memutuskan tergugat 1, yakni Dr. Budi Silvana, dan juga tergugat 2, yakni Kemenkes, harus membeli sekitar 1 juta alat pelindung diri dengan harga 170.000 per unit, sehingga total harga yang harus dibayar yakni sekitar 300 miliar. Selain itu, kedua tergugat juga wajib untuk membayar ganti rugi senilai 6 miliar untuk biaya penyimpanan serta perawatan APD. Tak hanya itu, bunga 6% per tahun juga dilayangkan sejak gugatan didaftarkan hingga lunas. Dan tergugat 3, yakni BNPB, diperintahkan untuk mengalokasikan anggaran guna mendukung pelaksanaan putusan ini. Dari kasus ini, harusnya menjadi pengingat bahwa pentingnya pemenuhan perjanjian pengadaan suatu barang oleh pemerintah sesuai dengan aturan hukum, karena entah itu pemerintah ataupun warga sipil tetap terikat oleh hukum yang berlaku di negeri Indonesia. Beberapa dampak terhadap pihak yang dirugikan. Yang pertama, PT Permana Putra Mandiri mengalami kerugian besar akibat biaya pembiayaan dan juga biaya perawatan sebesar Rp1.859.800 set APD yang tidak kunjung diserap. Mereka juga menghadapi tekanan besar keuangan akibat modal produksi yang tidak kunjung kembali. Yang kedua, kasus ini dapat merusak citra perusahaan sebagai mitra pemerintah yang sudah dipercaya. Kasus ini dapat membuat hilangnya rasa kepercayaan dari calon mitra bisnis lain. Yang ketiga, jutaan set APD yang tidak kunjung digunakan oleh tenaga medis menjadi menumpuk di gudang. Hal ini tentu saja memperburuk di tengah situasi darurat yang dapat membahayakan pasien. Berikut adalah beberapa hal terkait tantangan dalam menangani kasus ini. Yang pertama, birokrasi yang lamban. Lambatnya proses pengadaan dan pembiayaan di institusi pemerintah yang biasanya terhambat di proses administrasi yang panjang. Yang kedua, meski gugatan Wan Prestasi sudah diajukan, tetap saja proses hukum membutuhkan waktu yang lama. Proses hukum membutuhkan waktu yang lama, sementara kerugian terus menumpuk. Ini juga menguji keadilan antara institusi besar dan mitra kecil atau menengah. Selain masalah hukum, hal ini juga memunculkan pertanyaan moral terkait kegagalan dalam memenuhi kebutuhan tenaga medis yang mendesak. Tentu saja, hal ini dapat berdampak pada kesehatan jiwa masyarakat. Kasus ini berkaitan dengan dugaan Wan Prestasi Kemenkes terhadap pemasok APD selama pandemi COVID-19. Pemasok merasa dirugikan karena tidak menerima pembayaran sesuai kontrak. Sementara Kemenkes mengklaim adanya kendala administrasi dan perubahan kebijakan anggaran. Dalam perspektif hukum, terdapat 3 elemen penting. Kepastian hukum, kontrak harus dihormati. Keadilan, pemasok berhak dibayar jika telah memenuhi kewajiban, kecuali ada alasan kuat seperti force majeure. Kemanfaatan, putusan harus menjaga kepercayaan bisnis terhadap pemerintah. Ada 3 kemungkinan putusan. Supplier menang, Kemenkes wajib membayar sesuai kontrak. Kemenkes menang jika terbukti ada alasan sah menunda pembayaran. Solusi tengahnya yaitu seperti pembayaran sebagian untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban kedua pihak. 33. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi Wan Prestasi dalam pengadaan alat pelindung diri. Yang pertama yaitu perbaikan sistem pengadaan, tingkatkan transparansi melalui e-procurement dan publikasi rencana pengadaan, pastikan anggaran tersedia sebelum kontrak ditandatangani, sederhanakan birokrasi untuk percepat proses. Yang selanjutnya yaitu penguatan kontrak dan penegakan hukum. Cantumkan klausul jelas tentang hak, kewajiban, dan sanksi. Bentuk tim pengawas yang independen. Terapkan sanksi hukum tegas bagi para pelanggar. Selanjutnya yaitu koordinasi antar lembaga. Perkuat sinergi Kementerian Kesehatan dan BNPB dalam alokasi dana dan distribusi barang. Libatkan BPK dan KPK untuk pengawasan anggaran. Selanjutnya yaitu dukungan mitra bisnis. Berikan insentif seperti pembayaran di muka. Sediakan mekanisme penyelesaian sengketa cepat melalui arbitrase. Selanjutnya kesadaran etika dan tanggung jawab sosial. Berikan pelatihan etika kontrak dan tanggung jawab sosial. Luncurkan kampanye publikasi tentang transparansi. Selanjutnya dana darurat dan manajemen risiko. Pastikan ketersediaan dana siap pakai untuk situasi darurat. Kembangkan sistem manajemen risiko untuk identifikasi masalah. Selanjutnya evaluasi dan pembelajaran. Lakukan audit menyeluruh untuk identifikasi kelemahan sistem. Jadikan kasus ini sebagai lembaga dalam pelatihan. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat mencegah Wan
One Prestasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan kebutuhan darurat terpenuhi. Lalu ada kesimpulan, kasus One Prestasi yang melibatkan Kementerian Kesehatan dan PT Permana Putra Mandiri dalam pengadaan alat perlindungan diri atau APD selama pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap kewajiban kontraktual, terutama dalam konteks pelayanan publik. Kemenkes gagal memenuhi perjanjian untuk menyerap APD yang telah diproduksi, sehingga menyebabkan kerugian finansial bagi pihak swasta, penundaan distribusi barang penting, dan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa Kemenkes dan BNPB bertanggung jawab atas One Prestasi tersebut dengan memerintahkan pembayaran ganti rugi dan penyelesaian kontrak. Pembayaran ganti rugi ini menyoroti tentang birokrasi yang lamban, proses hukum yang panjang, serta tanggung jawab etis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mendesak tenaga medis. Sebagai penutup, kasus One Prestasi dalam pengadaan APD oleh Kementerian Kesehatan dan BNPB memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kontrak dalam sektor publik, terutama ketika berkaitan dengan pelindung diri bagi tenaga medis. Kasus ini tidak hanya memperlihatkan bagaimana klien dalam memenuhi kewajiban kontraktual dapat berdampak luas, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem hukum perdata berperan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban antar pihak melalui mekanisme gugatan One Prestasi. Semoga pembahasan ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum perdata dan dampak One Prestasi dalam lingkup pemerintahan. Mari kita terus mendorong transparansi, keadilan, dan integritas dalam setiap aspek tata kelola negara demi kepentingan bersama.